Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggota Muhammad Ilham Nabawi, Fikri Raya Ramadan, Gazi Antara Fauzi, Reja Maulana, dan Rafael Regenaro ingin mempresentasikan tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Pengertian, spektrum elektromagnetik adalah rentang frekuensi gelombang elektromagnetik dalam sebuah radiasi elektromagnetik. Pengalaman spektrum elektromagnetik terjadi di dalam sinyal radio, sinyal televisi, sinyal radar, cahaya tak terlihat, sinar XX, dan sinar gamma dengan kecepatan cahaya. Spektrum elektromagnetik adalah rentang frekuensi gelombang elektromagnetik dalam sebuah radiasi elektromagnetik. Pengamatan spektrum elektromagnetik terjadi di dalam sinyal radio, sinyal televisi, sinyal radar, cahaya tak terlihat, sinyal XX, dan sinar gamma dengan kecepatan cahaya. Hubungan antara panjang gelombang. Frekuensi dan panjang gelombang memiliki hubungan berbanding terbalik. Semakin besar frekuensi gelombang, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Persamaan gelombang hubungan panjang gelombang dengan frekuensi gelombang adalah di mana kecepatan gelombang elektromagnetik, lambda panjang gelombang elektromagnetik, dan F frekuensi gelombang elektromagnetik, maka hubungan frekuensi dan panjang gelombang adalah berbanding terbalik. Semakin besar frekuensi gelombang, maka panjang gelombang yang semakin kecil. Urutan gelombang magnetik yang memiliki gelombang yang memiliki frekuensi yang paling tinggi atau panjang gelombang paling kecil adalah sinar Y, sinar X, sinar UV, cahaya tampak, sinar inframerah, radar, gelombang TV, gelombang radio. Gelombang radio. Gelombang radio adalah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dari gelombang oscillator, gelombang pembawa, dimodulasi dengan gelombang audio ditumpangkan frekuensinya pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio RF pada satu spektrum elektromagnetik. Frekuensi adalah suatu jumlah getaran yang mampu menghasilkan dalam waktu setiap 1 detik, sedangkan dalam ilmu elektronika frekuensi dapat diartikan sebagai jumlah gelombang listrik yang dihasilkan tiap detik. Frekuensi biasanya dilambangkan dengan huruf F, dengan satuannya adalah hertz atau disingkat dengan Hz. Jadi 1 hertz adalah 1 getaran atau 1 gelombang listrik dalam 1 detik. 1 hertz sama dengan 1 gelombang dalam waktu per detik. Istilah Hertz diambil dari seorang fisikawan Jerman yaitu yang bernama Heinrich Rudolf Hertz. Gelombang G mikro. Gelombang mikro ketika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Jenis gelombang ini dimanfaatkan pada microwave oven untuk memasak atau menghangatkan makanan, berkomunikasi melalui radar, mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. Sinar inframerah. Sinar inframerah tidak dapat terlihat, tetapi dapat terdeteksi di atas spektrum cahaya merah yang dipakai untuk memindahkan energi yang tidak terlalu besar. Sinar ini banyak dimanfaatkan, contohnya pada remote control dan mentransmisikan data dalam bentuk energi teknologi pada kamera CCTV. Alat militer yang bisa menerawang di malam hari atau dalam keadaan gelap digunakan sebagai alat medis. Keterangan satuan F frekuensi atau bisa dibilang hertz, T periode atau S, A panjang gelombang atau M, K bilangan gelombang, C kecepatan cahaya di vakum, W kecepatan sudut atau rad atau S. Cahaya tampak. Cahaya tampak memiliki spektrum elektromagnetik yang bisa dideteksi oleh mata manusia.
Manfaat yang diaplikasikan dari cahaya ini adalah penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. Sinar laser yang dapat menyalurkan suara atau gambar atau sinyal melalui serat optik. Laser tertentu bisa dimanfaatkan untuk mengelas dan memotong benda. Cahaya tampak. Cahaya tampak memiliki spektrum elektromagnetik yang bisa dideteksi oleh mata manusia. Manfaat yang diaplikasikan dari cahaya ini adalah penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. Sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Laser tertentu bisa dimanfaatkan untuk mengelas dan memotong benda. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet, sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet adalah matahari. Penggunaan sinar UV biasanya dimanfaatkan untuk mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan. Pada bidang medis, digunakan untuk membunuh bakteri, mengeringkan tinta dan resin. Penggunaan sinar UV biasanya dimanfaatkan untuk mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan. Pada bidang medis, digunakan untuk membunuh bakteri, mengeringkan tinta dan resin. Sinar X. Fungsi dari sinar X antara lain umumnya dalam dunia medis untuk mendapat pencitraan melihat organ dalam tubuh dan tulang atau röntgen. Digunakan dalam dunia manufaktur untuk mengecek kecacatan, mengecek kualitas produk, mengecek kualitas dari batu, permata, dan kristal. Sinar gamma. Saka untuk kita temui manfaatnya ialah dalam dunia medis digunakan pada alat pemindaian CT scan, menyembuhkan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma. Radiasi sinar gamma juga digunakan dalam bedah saraf, digunakan untuk membunuh bakteri dan virus. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.